Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Frequent Pattern Tree dan Frequent Pattern Growth atau yang biasa disebut FP3 dan FP Growth. Kami beranggotakan 3 orang. Ada Nabila Karisma, Muhammad Latif Albana, dan saya sendiri Irfan Nurhadi. Algoritma FP3 atau FP Growth termasuk algoritma Association Rule. Association Rule merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item, sehingga metode ini akan mendukung sistem rekomendasi melalui penemuan pola antar item dalam transaksi yang terjadi. Dalam Association Rule, aturan atau rules yang terbentuk harus memenuhi syarat minimum untuk support atau min-sup dan confidence atau min-conf pada sebuah database. Support adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Confidence adalah suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional atau berdasarkan suatu kondisi tertentu. Konsep dasar FP3. Dalam algoritma FP3, dilakukan kompresi data ke dalam bentuk tree atau pohon untuk menghindari pengulangan scanning database. FP3 juga tidak memerlukan candidate generation seperti pada a priori. Setelah data terkompresi ke dalam bentuk tree atau pohon, kemudian dilanjutkan dengan FP Growth. FP3 terdiri dari sebuah root yang memiliki label null. Di bawah null terdapat beberapa subtree dan tabel frequent header. Setiap node pada FP3 memiliki 3 informasi, yaitu label item, yang menunjukkan jenis item yang direpresentasikan pada node. Yang kedua support account, jumlah lintasan atau kemunculan transaksi yang melalui node tersebut. Yang ketiga adalah pointer penghubung, menghubungkan node-node yang memiliki label item yang sama. Selanjutnya ada FP Growth. FP Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan algoritma a priori, yang dapat menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Algoritma FP Growth menggunakan konsep pembangunan tree atau FP3 dalam mencari frequent item set. Algoritma FP Growth dibagi menjadi 3 langkah, yaitu 1. Tahap pembangkitan conditional pattern base, yang merupakan subdatabase yang berisi prefix path atau lintasan prefix dan suffix pattern atau pola akhiran. Pembangkitan conditional pattern base didapatkan melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Yang kedua, ada tahap pembangkitan conditional FP3. Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih atau besar sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP2. Yang ketiga, tahap pencarian frequent item set. Apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal atau single path, maka didapatkan frequent item set dan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP Growth secara rekursif. Conditional FP3. Conditional FP3 merupakan FP3 yang dibuat ketika kita hanya mempertimbangkan transaksi yang mengandung suatu item set tertentu. Setelah itu, item yang digunakan sebagai syarat akan dihilangkan atau dibuang pada seluruh transaksi. Conditional ini dilakukan untuk setiap item pada semua transaksi yang akan dilakukan secara bergantian. Sebagai contoh, kita memiliki 10 transaksi sebagai berikut ini. Kemudian kita akan memilih transaksi yang mengandung item E. Untuk yang tidak mengandung item E akan langsung dihapus. Setelah itu, item E akan dihilangkan untuk transaksi-transaksi tersebut, lalu dibentuk FP3 sebagai berikut ini. Setelah didapatkan frequent item set berakhir di E, gunakan conditional FP3 item E tersebut untuk menemukan frequent item set yang berakhir di DE, CE, AE, dan kemudian dilanjutkan lagi untuk item yang lain. Ingat bahwa BE tidak dianggap, karena BE tidak ada dalam conditional FP3 untuk E dikarenakan tidak memenuhi minimal support yaitu 2. Untuk setiap akhiran, misal DE, cari prefix path dari conditional FP3 untuk E, ekstrak frequent item set, buat conditional FP3, dan seterusnya, yang berjalan secara rekursif, misal E, DE, dan ADE, dikarenakan DE dan ADE ternyata ditemukan frekuen. Contoh untuk FP3 pada CE adalah sebagai berikut ini.
Jika masih ada yang frekuen, maka akan terus berlanjut atau rekursif hingga berakhir menjadi lintasan tunggal saja. Hasil akhir dari conditional FPT tersebut adalah sebagai berikut ini. Video kali ini menggunakan dua package, yaitu rjava dan rjba. Jika terjadi error saat pemanggilan rjava, disarankan untuk menginstal Java versi terbaru. RJBA merupakan package implementasi dari classification based on association. Selain dapat digunakan untuk memperoleh frequent pattern, package RJBA juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan model dari rules association yang telah terbentuk. Dalam video kali ini, data yang digunakan adalah dataset iris. Pada dataset iris, terdiri dari 5 variabel, yaitu 4 variabel bertipe numerik dan 1 variabel bertipe kategorik. Selanjutnya, variabel yang masih bertipe numerik dikonversi menjadi faktor dengan sintaks sebagai berikut. Setelah dikonversi menjadi data bertipe faktor, kemudian diubah dalam bentuk data frame dan selanjutnya dikonversi ke dalam transaction data dengan sintaks sebagai berikut. Setelah kita membentuk transaction data, selanjutnya akan dibentuk aturan atau rules dengan algoritma fpGrowth dengan sintaks sebagai berikut. Pada fungsi fpGrowth membutuhkan informasi minimum support, minimum confidence, dan juga konsekuen atau target class. Pada video kali ini, minimum support yang dipakai adalah 0,03 dan minimum confidence sebesar 0,5. Konsekuen atau target class yang digunakan adalah spesies. Setelah itu, kita akan menggunakan inspect untuk melihat rules yang terbentuk dari algoritma fpGrowth. Dapat diketahui pada rules yang pertama diperoleh nilai support yang menunjukkan peluang memiliki spesies setosa dan sepal length 4,8 secara bersamaan adalah sebesar 0,033. Nilai confidence menunjukkan peluang memiliki spesies setosa ketika diketahui sepal length-nya 4,8 adalah sebesar 1. Nilai leaf menunjukkan kecenderungan memiliki spesies setosa ketika sepal length-nya 4,8 adalah 3 kali lebih besar dibandingkan spesies lainnya. Selain digunakan untuk melihat hubungan asosiasi, fpGrowth juga bisa digunakan sebagai algoritma pengklasifikasian dengan sintaks sebagai berikut. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 150 data, diprediksi terdapat 51 jenis setosa, 48 versi color, dan 47 virginica. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.